Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama kami dalam Doa Kekuatanku channel pada hari ini 13 Oktober 2022. Doa dan permenungan kita pada hari ini berani berkata jujur, yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 52. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Salva PRR yang pada saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Renungan kita pada hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Sifra PRR yang pada saat ini sedang bertugas di Filipina. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, medan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kata-kata keras dan jujur melalui sabda-Mu hari ini. Sadarkanlah kami bahwa ini merupakan teguran dari-Mu untuk kami, supaya kami mempunyai hidup yang semakin layak di hadapan-Mu. Ya Roh Kudus, perbaharuilah diri kami, buatlah kami hidup seturut kehendak Yesus Sang Putra, agar kelak kami dipersatukan dengannya dalam kerajaan Allah. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan sabda Tuhan untuk kita hari ini dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata,
Aku mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalamnya, dan orang yang berusaha untuk masuk, kamu halang-halangi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berani bersikap jujur. Bersikap jujur tentu saja didambakan oleh banyak orang. Ketika seseorang mau menerapkannya, mengandaikan dia telah siap menerima sekian resiko untuk dihadapinya. Kejujuran mahal harganya, meskipun modalnya sebenarnya cukup gampang, yaitu hati yang murni. Tetapi orang sulit membelinya ketika orang terbelenggu dengan hal-hal yang menghambatnya untuk mencapai kejujuran itu. Kejujuran tidak dibeli dengan kepingan perak atau tumpukan rupiah. Kejujuran dapat dibeli dengan hati nurani kita. Oleh karenanya, mengejar jujur di awal akan lebih baik daripada berbohong di sepanjang jalan. Karena jika demikian, kita akan lelah melintasi setiap lorong kehidupan kita. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, dalam kehidupan ini, orang sering dituntut untuk bersikap jujur apa adanya. Kejujuran kata maupun tindakan selalu diharapkan ada di setiap jenjang kehidupan. Bila terjadi sebuah masalah, kejujuran pasti diharapkan muncul dari seseorang yang melakukan masalah tersebut. Orang yang menangani sebuah masalah akan berusaha untuk mencari tahu sampai menemukan jawaban dan bukti-bukti nyata tentang sebuah kejujuran. Yesus menyampaikan kritikan apa adanya kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita dengar dalam kisah suci hari ini, Yesus sangat keras mengecam orang Farisi dan ahli Taurat. Kecaman keras dan jujur apa adanya itu tentu saja membuat orang-orang itu merasa jengkel, bahkan sakit hati. Dan untuk menutupi perasaan itu, mereka berusaha memancing Yesus dengan aneka macam pertanyaan agar mereka bisa menjebak Yesus, agar mereka bisa mempersalahkan Yesus, dan agar mereka bisa menangkap Yesus. Kritikan yang mereka terima dari Yesus membuat mereka marah dan menaruh dendam pada Yesus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, bersikap jujur seharusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita. Kadang orang takut bersikap jujur karena sudah memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi pada dirinya. Entah tidak disukai, entah tidak mendapatkan posisi dan jabatan, entah tidak bisa memiliki banyak teman, dan lain sebagainya. Inilah resiko-resiko bagi orang yang ingin hidup dalam kejujuran. Di sisi lain,
sabda Yesus hari ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ada banyak orang yang tidak mau, bahkan tidak rela untuk dikritik. Padahal kritik itu sesuatu yang penting, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan seseorang. Dengan dikritik, kita bisa mengevaluasi diri, kita bisa mengenal diri, kita bisa mengetahui apa yang tidak kita ketahui dari orang lain. Dengan demikian, sebenarnya kritikan itu akan membawa kita untuk melangkah maju menuju sebuah kehidupan yang lebih baik. Nah, jika kita menerima kritikan, itu artinya kita sadar bahwa kita ini orang berdosa, yang pasti ada salahnya, yang pasti ada kelirunya, dan yang pasti ada rapuhnya. Tetapi jika kita selalu membuat perlawanan, jika kita dikritik karena sebuah kesalahan yang kita lakukan, itu artinya kita adalah kelompok orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dikecam oleh Yesus hari ini. Dan itu artinya Yesus juga sedang mengecam kita yang tidak mau menerima kritikan. Bapak Ibu, para sahabatku, hari ini Yesus menegaskan kepada kita bahwa bersikap jujur, berkata jujur, berpikiran jujur merupakan keuntungan bagi kita. Keuntungannya tidak terbatas pada dunia fana ini, tetapi kita mempunyai keuntungan untuk suatu kehidupan yang akan datang. Kejujuran terlihat hanya sebuah kata sederhana. Namun, hanya mereka yang dewasa yang mampu melakukannya. Dan ini sesungguhnya sesuatu yang tidak mudah. Sebab kejujuran tidak cukup hanya terungkap dalam kata, tetapi harus nyata dalam tindakan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Ya Yesus, ajarkanlah kami untuk berani berkata jujur apa adanya. Jauhkanlah kami dari kehendak untuk mencari nyaman dan tidak saling menolong untuk menyelamatkan satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, kuatkanlah mereka yang hidupnya dalam cemoohan dan tekanan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sadarkanlah mereka bahwa Engkaulah Tuhan yang selalu menolong mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, jamalah orang-orang sakit, ringankanlah penderitaan mereka, jadikanlah mereka sembuh seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, dengarkanlah doa dan pengharapan kami masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita pada hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.